daripada amal. Insyaallah kuliah subuh kita sampai syuruk, nanti ada sesi diskusi atau tanya jawab. Kemudian untuk info kuliah subuh selanjutnya yaitu di pekan kedua bulan Februari seperti biasa dengan Ustaz Abi Iwan Purwanto dengan masih tema kelanjutan yang kemarin yaitu tentang akidah. Ini saja sebagai mukadimah. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukran. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat subuh Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah, wabil khusus pengurus DKM Masjid Al-Huda dan secara umum bagi jamaah sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa turut hadir melaksanakan sebaik-baik ibadah, yaitu sholat fardu, merupakan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita selaku umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Dan hal ini patut kita syukuri karena tidak ada yang paling nikmat di dunia ini melainkan ketika kita sebagai seorang hamba bisa melaksanakan kewajiban yang paling utama, tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah. Dan sholat merupakan sebaik-baik ibadah. Terlebih lagi sholat yang kita lakukan tadi adalah sholat berjamaah, sholat subuh, yang membedakan antara orang mukmin yang sesungguhnya, yang sejati, dengan orang munafik. Kalau kita ingin mengukur diri kita, maka lihatlah, kita ingin mengukur diri kita apakah diri kita ini seorang mukmin yang sejati atau seorang yang munafik. Salah satu tolak ukurnya adalah bagaimana kedisiplinan orang tersebut dalam melaksanakan sholat subuh di waktu di mana manusia banyak terlelap tidur. Ya.
Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, pagi hari ini kita berkumpul, kemudian dilanjutkan lagi dengan i'tikaf, dengan apalagi dengan mendengarkan taujihat rabbaniyah, arahan-arahan ilahiyah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita pada kemarin dan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurah dan mengalir deras kepada baginda kita yang mulia, pimpinan kita, suri tauladan kita, yang telah mengajarkan kepada kita nilai-nilai kebaikan yang sangat banyak, yang sehingga kita bisa menularkan kepada keluarga kita, pada tetangga kita dan lingkungan sekitar, dan tentunya hal tersebut menjadi amal jariah bagi seseorang manakala dia aktif menyebarkan kebaikan. Mudah-mudahan juga kita yang hadir di tempat ini semuanya tanpa kecuali digolongkan ke dalam umat Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita coba akan membahas terkait judul yang tadi disebutkan oleh Ustaz Hadi, ya, niyatul mar'i khairun min amalihi. Niat seseorang itu ya, lebih baik dan cakupannya lebih luas daripada amalannya itu sendiri. Pembahasan ini kita bahas dari hadis arba'in yang sebelumnya kita bahas di hadis pertama. Tapi insya Allah ini pada bagian terakhir dari pembahasan hadis yang pertama ini. Banyak harapannya insya Allah setelah kita mendengarkan apa yang ada di dalam buku ini, dalam kitab ini. Mudah-mudahan semangat kita untuk memperbanyak niat baik dan beramal dengan amal kebaikan menjadi meningkat. Jadi setelah pulang dari masjid ini, harapannya adalah kita meningkatkan kualitas hati kita dan kualitas amalan-amalan kita. Saya bacakannya. Niyatul mar'i khairun min amalihi. Niat seseorang itu lebih baik dari amal perbuatannya. Waqila, dalam satu riwayat disebutkan, innaha tadullu ala man nawa syai'an. Sesungguhnya siapapun ya, yang meniatkan sesuatu, yahsulu lahu wa illam ya'malhu liman in syar'iyyin. Seseorang yang meniatkan sesuatu, maka dia akan meraih apa yang dia niatkan itu meskipun dia tidak mengamalkan apa yang dia niatkan itu karena uzur syar'i, karena penghalang yang dibenarkan di dalam syariat Islam. Contohnya apa? Kamaridin takhallafa 'anil jama'ah wa kana qasduhu fa'alaha laulal marad. Kata penulis, contohnya seperti orang yang sedang sakit, yang dia tertinggal tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Wa kana qasduhu fa'alaha laulal marad. Padahal dia punya niatan, seandainya dia tidak sakit, dia pasti hadir di dalam sholat berjamaah. Nah, jadi ini penting, Pak. Orang yang punya kebiasaan, keutamaan orang yang punya rutinitas, punya kebiasaan, kalau dia terhalang tidak bisa melaksanakan rutinitasnya itu, maka tetap dicatat ikut hadir melaksanakan amal tersebut. Waqad warada, dalam satu riwayat juga disebutkan, terdapat dalam riwayat ya, annallaha ta'ala yaqulu lil hafadhah yaumal qiyamah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, akan berkata kepada siapa? Al-hafadhah. Al-hafadhah itu malaikat, Pak. Yang selama ini mungkin kita ketahui malaikat yang ada di hadapan kita, di samping kanan kiri kita, malaikat raqib dan atid, kan gitu. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan ada malaikat al-hafadhah yang dia senantiasa 24 jam mengawasi kita, laksana CCTV ya, ada di hadapan kita, di samping kanan kita, di samping kiri kita, di belakang kita, dipantau 24 jam oleh al-hafadhah. Jadi tidak ada yang luput sedikit pun dalam pandangan atau dalam pantauan malaikat hafadhah. Nanti di hari kiamat Allah Ta'ala berkata kepada mereka, kepada malaikat
apa yang memonitor kita setiap hari, setiap detik, setiap waktu. Apa kata Allah? Uktubu li'abdi kadza wa kadza minal ajr. Tulislah untuk hambaku ini pahala ini, pahala itu, pahala ini, pahala itu. Fayaqulun, lalu kemudian malaikat hafazah itu berkata, menjawab, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, lam nahfaz dzalika minhu wala huwa fi sahifatihi. Wahai Allah, kami tidak menyimpan amalan yang Engkau perintahkan untuk kami mencatatnya. Begitu pula karena memang tidak ada di dalam catatan yang selama ini saya pantau, nggak ada. Bingung, malaikat hafazahnya juga, kok Allah perintahkan saya suruh mencatat amalan hamba ini. Padahal setahu saya dia nggak pernah melakukan amalan tersebut. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu nawahu, sesungguhnya yang aku perintahkan kalian untuk mencatatnya adalah niatnya. Jadi luar biasa Pak. Niat itu terkadang lebih dahsyat, cakupannya lebih luas daripada amal perbuatannya itu sendiri. Waqila, dan dalam satu riwayat disebutkan, innahu yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamah fayudfa'u lahu kitab fayakhudhahu bi yaminihi. Sesungguhnya nanti di hari kiamat akan didatangkan seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fayudfa'u lahu kitab, akan diberikan kepada hamba tersebut kitab catatannya, fayakhudhahu bi yaminihi, lalu hamba tersebut mengambil dengan tangan kanannya. Biasanya kalau seseorang nanti di hari kiamat mengambil catatan amalnya dari sebelah kanan, itu pertanda dia beruntung, dia bakal selamat dari siksa api neraka, artinya masuk surga. Lalu fayajidu fihi hajjan wa jihadan wa sadaqatan wa ma fa'alaha. Dan ternyata setelah dia ambil catatan yang dari sebelah kanan itu, dia mendapati di dalamnya ada amalan haji, ada amalan jihad, berperang di jalan Allah. Kalau sekarang mungkin kita nggak ke Palestina, kalau hati kita itu niat, sudah ada niat ingin membantu saudara-saudara kita semampu kita, ya, kemudian sedekah kita, donasi kita untuk saudara-saudara kita di Palestina, wa ma fa'alaha, dan apapun yang dia lakukan, ya, fayaqulu, akhirnya orang tersebut berkata, bergumam di dalam hatinya, hadza laisa bi kitabi, ini bukan catatan amalku nih. Perasaan aku selama di dunia aku nggak pernah pergi haji, aku nggak pernah ikut berjihad di jalan Allah, biasa-biasa aja amalanku, paling sholat berjamaah, rutinitas, yang ngaji, baca Quran. Tapi kok tiba-tiba ada amalan haji di catatan kitabku, ada jihad segala, ada sedekahnya juga yang begitu banyak, ya. Fa inni ma fa'altu syai'an min dzalik, padahal aku tidak pernah melakukan itu semuanya sedikit pun. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza kitabuk, wahai hambaku, ini real, ini adalah benar kitab catatanmu. Li'annaka 'ishta 'umran tawilan wa anta taqulu law kana limal hajjajtu minhu. Kata Allah apa? Sesungguhnya engkau dulu waktu di dunia aku beri umur panjang, hidup dalam waktu umur yang agak panjang, kemudian engkau berkata di dalam hatimu, engkau berkata dengan lisanmu, law kana limal, seandainya aku punya harta ini, hajjajtu minhu, pasti aku akan melaksanakan haji dengan hartaku itu. Law kana limal, seandainya aku punya harta, tasaddaqtu minhu, aku akan bersedekah dengan harta itu. Fa'araftu dzalika min sidqi niyatika wa a'taituka thawaba dzalika kulli. Kata Allah apa? Maka aku mengetahui hal itu, ya. Aku mengetahui hal itu, dan aku mengetahui tentang kebenaran niatmu itu, apa yang ada dalam hatimu. Wa a'taituka thawaba dzalika kulli, dan sekarang aku berikan secara kontan, secara cash, tunai kepadamu pahalanya di hari ini semuanya. Masya Allah, ini niat Pak, ya. Begitu dahsyatnya niat, sampai nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya. Sebagai contoh di sini disebutkan
dalam satu hadis, niyatul mu'min ablaghu min amalihi. Niat seorang mukmin itu cakupannya lebih luas daripada amal perbuatannya. Kenapa? Terkadang kita melakukan satu amalan dengan dua niat, kita mendapatkan dua pahala, Pak. Contoh yang paling real, yang paling sering kita lakukan mungkin bagi para suami, di hari Jumat ketika kita berhubungan intim dengan istri, kemudian dalam hadis disuruh bergegas untuk datang sholat Jumat. Ada syariat mandi junub dan mandi Jumat. Mandi junub hukumnya wajib untuk mengangkat hadas besar, dan mandi Jumat hukumnya sunnah karena memang pas hari Jumat. Nah, syariat apakah memerintahkan kita mandi dua kali? Mandi buat mandi junub sendiri, mandi buat mandi Jumat sendiri? Kan tidak. Disunnahkan cukup mandi sekali dengan dua niat tadi. Ya, tapi niat yang paling utama dia meniatkan untuk yang wajib. Ya, yang wajib harus lebih didahulukan daripada yang sunnah. Karena bertepatan dengan hari Jumat sekaligus diniatkan untuk mandi Jumat, maka dia mendapatkan dengan satu amal itu dua niat, jadi dua pahala mandi wajibnya dapat, pahala mandi sunnahnya dapat. Ini salah satu contoh. Apalagi banyak contohnya sholat gitu kan. Sholat seperti sholat kita hadir tadi sebelum sholat subuh. Ya, waktu mepet tinggal 3 menit 4 menit. Baru masuk ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat qabliyah subuh. Dua-duanya penting. Yang satu muakkadah, sunnah muakkadah, yang satu ghairu muakkadah. Yang sholat tahiyatul masjid tidak terlalu ditekankan, tapi yang sholat qabliyah subuh sangat ditekankan. Maka bagi seorang yang cerdas, kata para ulama, orang yang cerdas dia akan melakukan satu sholat itu karena waktunya mepet kan, melaksanakan satu sholat itu dengan dua niat. Niat pertama adalah tahiyatul masjid, dan yang kedua adalah sholat qabliyah subuh. Dia akan mendapatkan dua pahala sekaligus dalam sekali pelaksanaan praktek sholat. Nah, ini sebagai bukti bahwa niat itu lebih luas cakupannya, lebih baik daripada amal perbuatannya. Kemudian waniyatul fajir, dan niat seorang yang fajir, orang yang jahat, orang yang sering berbuat dosa, syarrun min amali, lebih buruk daripada amal perbuatannya. Dalam satu riwayat disebutkan, wa innallaha azza wa jalla la yu'tiyal abda ala niyatihi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla la yu'tiyal abda, akan memberikan kepada seorang hamba ala niyatihi, apa yang dia niatkan, ma la yu'tihi ala amalihi, apa yang tidak Allah berikan kepada hamba tersebut dari amal perbuatannya. Kenapa? Li'anna niyyah la riya'a fiha, karena niat itu kalau sudah tulus karena Allah tidak ada unsur riya di dalamnya. Di sini disebutkan begitu, wal amalu yukhalituhu birriya. Ya, yukhalituhu ar-riya. Dan amal itu terkadang bisa tersusupi dengan riya. Riya itu ingin dilihat orang. Kalau hati kan nggak terlihat. Nah, riya itu artinya ingin dilihat oleh orang. Contohnya sholat. Ya. Bagi anak-anak muda mungkin yang pengantin baru, dia sebelum nikah sholatnya biasa aja. Begitu baru nikah, seminggu tinggal di mertua atau sebulan tinggal di mertua, dia sholat agak dipanjang-panjangin dikit, agak dilama-lamain dikit. Supaya apa? Amalnya ini tercampur dengan apa? Dengan riya. Maka Allah katakan, fawailul lil musallin, celakalah buat orang-orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya. Siapa yang lalai? Kategorinya seperti apa lalai dalam sholat? Banyak tafsirannya. Salah satunya alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un, yaitu mereka yang sholatnya itu yura'un, ingin dilihat, ingin diakui, mencari pengakuan orang lain, riya. Ya, seperti itu. Di sini disebutkan wali annaha tahtamilu at-ta'addud wat takatsur fil amalil wahid. Nah, dan sesungguhnya
dalam satu amal perbuatan itu bisa mengandung at-ta'addud wa takatsur ya, fil amalil wahid. Jadi dia dalam satu amalan bisa mengandung beberapa niat sehingga dia mendapatkan amalan pahala dari amalan yang dia niatkan itu meskipun amalan tersebut tidak dilakukan. Fayutadha'afu ajruhu biqadrin niyyati fihi, maka dilipat gandakanlah pahala baginya sesuai kadar niat yang ada pada dirinya. Kama idza jalasa, nah ini lagi, kama idza jalasa syakhsun fil masjid bi niyyatil i'tikaf wa intidharis shalah wal uzlah wa qiraatil Qur'an wa hifdzis sam'i wal basari wal lisani amma la ya'ni. Sebagaimana juga orang nih kita yang duduk di dalam masjid ya dengan niat pertama apa Pak? I'tikaf. Jadi kalau kita masuk ke masjid Pak, jangan cuma satu niat doang, mau sholat subuh misalkan, sholat subuh ya. Enggak. Di sini perlu diniatkan salah satunya sebagaimana orang yang duduk di dalam masjid, dia meniatkan pertama untuk i'tikaf. I'tikaf itu artinya apa? Berdiam diri di dalam masjid walaupun sejenak, walaupun sebentar. Niat karena Allah itu dapat pahala. Niat yang pertama karena untuk i'tikaf. Yang kedua, wantidharis shalah, menunggu waktu sholat, menunggu waktu sholat berjamaah maksudnya. Niat yang kedua. Niat yang ketiga, wal uzlah. Uzlah itu menyendiri dari keramaian. Biasanya kata para ulama, kalau hati kita kecenderungannya masih suka ngumpul berlama-lama dengan teman-teman, membahas hal-hal yang kadang-kadang tidak penting, ya nggak jelas juntrungannya, sering lama-lamaan ngobrol gitu, itu kata para ulama biasanya orang seperti itu hatinya belum bersih. Orang yang hatinya bersih dia akan lebih senang beruzlah, menyendiri, ya menjauhi dari keramaian, terus dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia merasakan kenikmatan di dalamnya. Niatnya uzlah juga yang ketiga. Yang keempat apa? Niatkan qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an. Wa hifdzis sam'i, menjaga, diniatkan juga ketika masuk masjid menjaga pendengaran kita, wal basari, dan penglihatan kita, wal lisan kita, amma la ya'ni, dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kan kalau masuk masjid gitu Pak, beda ketika kita di luar masjid, mungkin potensi mendengar keburukan lebih banyak daripada di masjid. Potensi melihat keburukan maksiat ya, yang melihat yang haram potensinya lebih besar di luar masjid. Begitu pula lisan kita. Perkumpulan di masjid dengan perkumpulan di luar masjid sungguh berbeda. Kenapa? Karena masjid, seseorang ketika masuk masjid kadang-kadang mau berbuat dosa juga mikir kalau orang yang masih punya iman. Gak layak dia melakukan dosa di dalam masjid. Kemudian apalagi wa imaratil masjid bidzikr, dan niatkan juga untuk meramaikan, memakmurkan masjid dengan zikir-zikir. Varian-varian zikir kan banyak ya. Ada istighfar, ada sholawat, ada baca Quran, ada subhanallah, tasbih, tahmid, tahlil dan sebagainya. Fayambaghi lil aqil, kata penulis, maka sudah selayaknya, sudah seharusnya bagi orang yang berakal an yaktsura min niyyatis shalihah, hendaklah dia memperbanyak niat-niat kebaikan, liyahauza thawabah, agar dia bisa meraih pahalanya dari yang dia niatkan itu. Nah, dalam satu riwayat juga disebutkan hukiya anna jama'atan dakhalu ala ba'd as-sufiyyah ya'uduhu fi maradihi. Ada sekelompok orang, sekumpulan orang membesuk seorang ulama, ya, ulama sufi, ya, yang sedang sakit. Faqala lahu, lalu ulama sufi ini, seorang yang soleh ini, ya, berkata kepada teman-teman yang besuk tadi, anu bina hajjan, wahai saudara-saudaraku yang datang besuk aku, niatkanlah dengan kehadiranmu di sini membesuk aku yang sedang sakit, niatkanlah untuk berhaji. Anu bina kaza wa kaza wa addada lahum anwa'an minal bir. Kemudian ulama itu menyebutkan beberapa macam dari kebaikan, suruh diniatkan gitu. Faqalulah, maka orang yang besuk tadi heran, mengatakan kaifa wa anta ala hadhil hal, bagaimana mungkin kita bisa melakukan hal itu, engkau dalam kondisi seperti ini. Maksudnya niat saya cuma mau besuk gitu. Kok bisa?
Apa kata ulama tadi? Faqala in ishna wa faina. Jika kita masih hidup, niscaya Allah akan mencukupi kita. Wa in mitna, dan jika kita mati meninggal dunia, hasalalana ajrun niyyah. Kita akan mendapatkan pahala yang kita niatkan. Jadi ini Pak, disyariatkan juga, dibenarkan hal-hal yang seperti itu. Ya. Ada satu kisah ya. Entah waktu pertemuan sebelumnya udah dibahas atau belum ya. Mohon maaf. Pada pertemuan sebelumnya lupa saya sudah bahas atau belum. Ada satu kisah terkait orang yang akhir hidupnya ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Dalam riwayat disebutkan anna akhawaini, ada dua orang saudara laki-laki. Kana ahaduhuma 'abidan wal akhar 'asiyan. Dua orang ini yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Faja'a iblis yauman ilal 'abid wa qala lah. Maka pada satu hari iblis mendatangi seorang saudara yang abid ini, yang rajin ibadah, yang ahli ibadah, yang alim, ya, yang ahli ibadah, ya, yang rajin beribadah. Wa qala lah. Iblis mengatakan, menghasut, membisikkan kepada ahli ibadah ini, wah, asafan alaika. Ya, kata iblis, duhai, kasihan banget kamu nih. Aku lihat hari-harimu, dhayya'ta umruka fi hasri nafsik. Aku lihat kamu nih capek banget. Kamu penat dalam aktivitasmu, monoton begitu-gitu aja. Setiap hari kerjanya ibadah, capek. Wa it'amu badanik, melelahkan badanmu sendiri, nyampe-nyampein diri aja. Kalau kata iblisnya apa? Fa'atriq nafsaka fi syahwatiha. Kalau kamu udah bosen, ya, udah banyak menyia-nyiakan umurmu dengan kegiatan-kegiatan yang membuat badan kamu capek, penat, maka cobalah sekali-kali kau lepaskan, kau lampiaskan keinginan-keinginan yang ada pada dirimu. Syahwafi syahwatiha. Apa itu syahwat? Syahwat itu adalah keinginan-keinginan yang terbetik di dalam hati. Biasanya Pak, kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu cenderung, nafsu itu cenderung memerintahkan pemiliknya melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, akhirnya iblis menghasut seorang yang abid ini untuk melampiaskan kenikmatannya, seperti misalkan mabuk-mabukan, makan-makan enak, pesta pora, berzina, minum-minuman khamr dan sebagainya. Faqala fi nafsih, maka dia terkena hasutan iblis tadi. Dia berkata dalam dirinya, la'alli anzil ila akhi fi asfalid dar. Aku pengen berkunjung ke saudaraku yang tadi ahli maksiat, ahli berbuat dosa. Fi asfalid dar, di kampung sebelah atau kampung bawah. Mungkin posisi kampung yang seorang abid di atas, posisi yang saudaranya di bawah. Fi asfalid dar wa uwafiqahu ala ma huwa fihi min al-ladzat, dan aku ingin bergabung dengannya, ingin ikut merasakan al-ladzat, beberapa kenikmatan-kenikmatan yang dilakukan oleh saudaraku. Tsumma atubu, nanti kalau udah puas, udah enak, aku akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan orang yang abid, yang ahli ibadah. Wa ammal 'asi, dan adapun saudaranya yang tadi ahli maksiat, fa innahu istaiqadha min sukrihi. Ternyata dia bangun dari mabuknya. Habis mabuk tuh. Bangun dari mabuknya, sadar ya dari mabuknya, fa wajada nafsahu fi halatin radi'ah. Dia mendapati, setelah sadar mendapati dirinya itu kotor. Dalam keadaan dia merasa hancur dan buruk. Ya, qad bala ala thiyabihi, dia kencing di pakaiannya, wa huwa matruhun ala turab, dan dia tergeletak di atas tanah. Faqala, dia berkata dalam hatinya, qad afnaitu umri, sungguh aku telah menyia-nyiakan umurku fil ma'asi, dalam berbuat maksiat dan dosa-dosa. Wa akhi, dan sementara saudaraku yang ahli ibadah, yatalazzaz bi ta'ati rabbih, dia sedang bernikmat-nikmat beribadah, melakukan ketaatan kepada Rabb-nya. Tsumma taba wa nawa al-khair. Kemudian ahli maksiat ini, yang saudaranya yang ahli maksiat ini, dia bertobat dan memunculkan di dalam hatinya niat-niat kebaikan. Wa tala'a
liwafiqa akhahu 'ala ta'ah. Akhirnya dia bergegas, beres-beres, rapi-rapi, mandi, ya, dia mendatangi saudaranya yang niatnya mau mendatangi saudaranya yang ahli ibadah. Dia nggak tahu kalau sesungguhnya saudaranya yang ahli ibadah juga lagi pengen ngiri seperti apa yang keadaan yang sedang dia lakukan, bernikmat-nikmat, berdosa-dosa, melakukan dosa. Ya. Kemudian wa tala'a liwafiqa akhahu 'ala ta'ah wa nazala akhuhu 'ala niyatil ma'siyah. Kemudian dia menemui saudaranya, ya, yang tadi yang ahli yang ahli taat menemui saudaranya yang ahli maksiat tadi dengan niat maksiat. Fasaqata 'ala akhihi fawaqa'a mayyitain. Kemudian begitu ketemu, takdir Allah berbicara apa? Kedua-duanya meninggal di saat awal ketemu. Yang satu ahli ibadah meniatkan untuk maksiat, yang maksiat tadi niatkan untuk biar bisa seperti saudaranya ahli ibadah. Maka fayuhsyarul 'abid 'ala niyatil maksiyah. Maka seorang hamba yang ahli ibadah tadi, saudaranya yang ahli ibadah akan dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan yang dia niatkan. Wa yuhsyarul 'asi 'ala niyatit ta'ah. Dan orang yang bermaksiat yang tadi sudah bertobat dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat dalam keadaan dia sedang melakukan ketaatan. Jadi salah satu hikmah dari kisah ini, kita yang ahli ibadah ini juga jangan memandang sebelah mata saudara kita mungkin yang masih berlumuran dengan dosa, dengan maksiat. Karena bisa jadi kondisinya begitu, kita nggak tahu, Pak. Benar nggak, Pak? Kondisi hati orang kita nggak tahu. Hati itu kan lemah, yang membolak-balikan Allah. Ya muqallibal qulub. Makanya ada syariat doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, baca di waktu sujud. Seperti itu. Hati itu seperti bulu, ditiup sedikit aja dia bisa berbalik. Yang dulu jadi pengurus masjid, ahli ibadah, kemudian populer namanya, tiba-tiba jadi politisi. Habis jadi politisi, terpengaruh dengan circle pertemanan, pergaulan, gayanya sudah berbeda dan sebagainya. Nah, gaya hidupnya sudah mengalami pergeseran-pergeseran. Nah, seperti itu. Nah, kita nggak tahu. Maka di sini penting niat dan hikmah dari cerita ini, jangan memandang sebelah mata orang yang masih berlumuran dengan dosa, dan juga kita yang mungkin sudah maksimal dalam ibadah, jangan juga kita merasa takabur, merasa sombong. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian karena pembahasannya adalah hadis tentang hijrah berkaitan dengan niat, di sini akan saya sebutkan al-hijratu wa ma'naha syar'an wa kam marratan waqa'at. Hijrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan maknanya, hijrah dan maknanya secara syar'i, dan berapa kali hijrah di zaman Nabi itu terjadi. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, dalam hadisnya kan siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, ya, maksudnya adalah idza arafta annal a'mal bihasabin niyat, apabila engkau sudah faham betul bahwasanya amal itu tergantung niatnya, wa anna hadzal 'abdi min 'amalihi niyatuhu la suratuhu, ya, dan bagian dari seorang hamba akan mendapatkan bagiannya dari amal perbuatannya itu adalah dengan niatnya, bukan karena fisik dari amal perbuatan itu secara zahir, bukan, tapi karena niatnya. Faman kanat niyatuhu fil hijrah at-taqarrub ila Allah taala wal imtitsalu li rasulih, siapa yang niatnya berhijrah itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan mencontoh rasulnya, fa hijratuhu ila taatillah, maka hijrahnya adalah karena taat kepada Allah taala dan karena mengikuti rasulnya, ya, mencontoh rasulnya, maqbulatun indahuma. Maka artinya apa? Hijrah yang seperti ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuthabu 'alaiha, dan diberikan pahala. Fal jazaa'u kinayah an qubuliha. Jadi ketika Nabi mengatakan fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maknanya adalah itu hijrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala. Seperti itu. Kemudian wa ma'nal hijrah syar'an, makna hijrah secara syar'i, pertama ya, mufaraqatun
ya, mufaraqatu daril kufri ila daril Islam. Dia pindah dari negara kafir menuju kepada negara yang diberlakukan hukum Islam. Wa hiya wajibatun ala man la yumkinuhu izharu dinihi. Dan hukumnya wajib bagi orang yang tidak bisa menampakkan praktek beragama yang al-ma'lum min ad-din bid-darurah. Contohnya apa? Seperti kewajiban yang paling utama dalam Islam, seperti syariat azan, puasa, Ramadan, sholat. Itu kalau di negara itu dilarang, maka dia nggak boleh tinggal di situ. Ya, dia tidak boleh tinggal di situ. Dia harus pindah ke negeri yang aman, yang tidak dilarang melakukan syariat-syariat atau syiar-syiar yang utama di dalam Islam. Nah, sekarang jadi pertanyaan, di Indonesia, apakah hal itu dilarang? Tidak, bahkan difasilitasi. Semua masjid ada, fasilitas zakat, ya kan, zakat syariat yang syiar utama juga difasilitasi oleh negara kita, bahkan ada Basnas dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa negara ini menurut Imam Ar-Rafi'i, salah satu kriteria atau kategori Darul Islam, negara Islam, atau Darussalam, negara yang penuh keselamatan, adalah satu wilayah yang dihuni oleh penduduknya yang mayoritas Muslim. Maka jangan lagi ada mengatakan Indonesia ini negara kafir lah, begitu kan? Jangan sampai ada lagi mengatakan begitu. Kenapa? Penduduknya Muslim mayoritas, maka otomatis negaranya negara Islam. Menurut pendapat Imam Ar-Rafi'i, salah satu ulama besar mazhab Syafi'i. Nah, jadi makna hijrah secara syar'inya begitu, pindah dari tempat yang tidak memungkinkan melaksanakan ibadah, ya, atau apalagi karena sebab yang kedua, au yakhafu fitnatan, dia takut terhadap fitnah. Fitnah di sini mungkin kalau kita melaksanakan ibadah itu bakal disiksa, bakal diancam, bakal dibunuh dan sebagainya. Maka dengan dua kondisi ini dia boleh berhijrah. Nah, waqad waqa'at fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam ala wajhain. Di zaman Nabi pernah terjadi dua kali hijrah, jamaah sekalian. Yang pertama, intiqalu ba'dis sahabati min Makkah ila al-Habasyah. Yang pertama adalah pindahnya sebagian sahabat yang sudah masuk Islam di kota Mekah yang ditindas oleh orang kafir Quraisy, pindah dari Mekah ke Habasyah. Habasyah itu apa? Ethiopia, ya. Raja di sana ada raja yang adil, tapi agamanya bukan Islam, agamanya Nasrani. Maka sebagian ulama mengatakan kalau Rasulullah aja mengizinkan sahabatnya yang taat, yang Muslim untuk untuk di bawah kepemimpinan raja yang kafir, maka ada sebagian, kan pernah ada yang viral tuh, seorang kiai di tanah air kita mengatakan apa? Yang penting dalam satu negara itu keadilan dan tidak adanya kezaliman. Salah satu bukti yang dia datangkan, Nabi aja memerintahkan yang mukmin yang derajatnya lebih tinggi daripada orang kafir, selama di sana aman bisa melakukan ibadah, gitu kan. Datang aja ke sana, nanti kamu dilindungi di negara yang dipimpin oleh orang kafir. Meskipun di akhirnya Raja Habasyah ini masuk Islam dan dia tidak melaksanakan seperti sholat syariat Islam. Kenapa? Dia khawatir masyarakat atau rakyatnya itu akan mungkin demonstrasi, akan menggulingkan kepemimpinannya, maka dia sembunyikan. Maka ketika dia meninggal dunia, Nabi Muhammad mengatakan, mari kita sholat gaib untuk saudara kita yang soleh. Siapa? Raja Habasyah itu. Ini hijrah yang pertama kali di zaman Nabi. Nah, kemudian yang biasanya kita dengarkan hanya itu. Ternyata ada di sini disebutkan wadzalika, kenapa sahabat pindah dari Mekah ke Habasyah, annahu lamma ishtadda alaihim al-adza minal musyrikin. Pada waktu itu mendapatkan intimidasi, tekanan, ya, tekanan mental, fisik dan sebagainya dari orang-orang musyrik di Mekah. Amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijrah, maka Nabi memerintahkan sahabatnya itu yang disiksa, yang diintimidasi untuk berhijrah ila ardil Habasyah, ke negeri Habasyah, ya, pada tahun keberapa, Pak? Tahun ke-5 kenabian. Jadi pada waktu usia Nabi Muhammad 45 tahun, itu tekanan terhadap umat Islam di Mekah berat, Nabi perintahkan untuk hijrah. Di tahun yang sama, tsumma balaghahum anna ahla Makkah aslamu. Di tahun yang sama, setelah sebagian sahabat sudah datang ke Habasyah dilindungi oleh Raja Habasyah, dia mendengar di tahun ke-5, masih di tahun ke-5, para sahabat mendengar bahwa penduduk Mekah udah pada masuk Islam semua.
Jadi dia dapat isu atau gosip, wah alhamdulillah nih Nabi Muhammad sudah berhasil menyebarkan Islam di Mekah, sudah banyak yang masuk Islam. Akhirnya apa? Faqadamu fi tilka sanah. Kemudian sahabat-sahabat yang sudah di Habasyah, alhamdulillah Mekah sudah kondusif. Pulanglah ke Mekah di tahun yang sama. Ternyata fawajaduhum lam yuslimu wastaqbaluhum bil adz. Ternyata itu beritanya hoax. Ternyata begitu sampai Mekah, masih pada musyrik, belum ada yang Islam. Nah, kemudian dia menerima bentuk-bentuk gangguan dan siksaan yang kedua kalinya. Falamma kana sanah sab'u minan nubuwah, maka di 2 tahun kemudian, di tahun ke-7, zahabu tsaniyan ila ardil Habasyah. Di tahun kedua, di tahun ke-7, 2 tahun kemudian, ya lama juga kan Pak, dapat berita hoax, tertipu, bertahan 2 tahun di situ, baru balik lagi ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Ke Habasyah lagi, pergi lagi ke Habasyah bi amrihi sallallahu alaihi wasallam, karena atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma lahiquhu ilal Madinah. Kemudian mereka menyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Yathrib atau Madinah ba'da a'lallahu kalimatahu, setelah Allah meninggikan kalimatnya. Ini hijrah yang pertama ke negeri Habasyah terjadi 2 kali Pak, ceritanya seperti tadi. Kemudian hijrah yang kedua, intiqalu min man kana minhum bi Makkah ilal Madinah ba'dal bi'tsah bi thalathati asyri sanah. Pindahnya, hijrahnya para sahabat atau Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah setelah tahun ke-13. Jadi setelah 13 tahun hijrah di Mekah, Nabi berdakwah di Mekah, Nabi hijrah ke Madinah. Jadi 2 kali ya Pak ya, hijrah yang terjadi di zaman Nabi. Maka kata Nabi, la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Artinya apa? Status muhajirin sudah dibatasi saat pembebasan kota Mekah. Jadi nggak boleh lagi ada yang mengklaim saya ini muhajirin. Nah, jadi setelah Fathu Mekah terjadi, Nabi mengatakan tidak ada lagi hijrah. Maksudnya tidak ada lagi status muhajirin di kalangan sahabatku setelah terjadinya Fathu Mekah. Maka muhajirin ini adalah sahabat yang istimewa. Begitu pula kaum Ansor di Mekah di Madinah adalah sahabat yang istimewa. Demikian yang bisa disampaikan. Mungkin nanti ada yang bisa kita diskusikan atau ditanyakan. Saya persilahkan. Wassallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Apakah dia itu cukup dalam hati atau dilafazkan atau dibisikkan? Iya. Itu apakah dia itu bisa-bisa misalnya sholat harus dilafazkan atau dibisikkan? Baik. Atau harus duduk atau niat berbuat baik. Jadi apakah itu dalam hati, apa dilafazkan, apa dibisikkan? Iya, baik Bapak. Jadi saya suka langsung selesai dengan orang sholat ada sudah saja. Jadi sebenarnya bagaimana pelaksanaan atau teknis melaksanakan niat. Jadi kenapa muncul pendapat ulama yang niat itu disunahkan untuk dilafazkan? Ini sebagian ulama ada yang mengatakan sunnah. Kenapa? Mengambil kias dari lafaz haji Pak. Dalam haji itu labbaik Allahumma hajjan. Kami penuhi seruan atau panggilan wahai Allah untuk berhaji, atau labbaik Allahumma umratan, untuk umroh. Nah, dari lafaz niat ini para ulama sebagian mazhab Syafi'i mengkiaskan ternyata dalam beramal itu boleh melafazkan niat. Maka dikiaskan sholat pun begitu. Makanya ada dari kecil kita diajarkan usolli kan gitu. Itu dianggap sebagai sunnah, tapi bukan wajib. Untuk menguatkan apa yang sudah ada di dalam hati, perlu kadang kata sebagian ulama mazhab Syafi'i dilafazkan untuk menguatkan. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Pendapat yang lain seperti mazhab Hanafi, mazhab Hambali tidak perlu dilafazkan. Kenapa? Karena yang namanya niat adalah keinginan yang ada di dalam hati. Itu sebagian mazhab Hambali mengatakan ya cukup dengan menghadirkan, tahu jenis sholatnya, nih saya mau ke masjid mau sholat zuhur, maka itu Allah sudah tahu. Nah seperti itu ya Pak ya. Jadi
boleh, dua-duanya boleh. Jadi nggak ada namanya, kalau kita belajar madhab fikih 4 madhab itu semakin luas referensi, maka kita paham, oh ternyata memang kan pernah zaman dulu begini Pak, ada seorang datang kepada Imam Ahmad bawa buku tapi isinya itu perbedaan para ulama banyak banget sampai dia bingung. Terus akhirnya dia mau bikin judul, konsultasilah dulu ke Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, ini buku isinya banyak sekali perbedaan para ulama tentang satu pembahasan. Boleh nggak aku bikin judul begini, perbedaan di kalangan para ulama? Kata Imam Ahmad, jangan bikin judul begitu. Bikin judulnya, narasinya adalah keluasan Islam. Gitu. Jadi walaupun di dalam isinya itu banyak perbedaan ulama karena memahami dalilnya berbeda-beda, memahami ayat nasnya berbeda-beda, maka yang paling bijak kata Imam Ahmad, angkat Islamnya gitu, bahwa Islam itu agama yang luas, agama yang ilmiah, penuh dengan ilmu pengetahuan. Jadi seperti itu. Nah, terkait pelafazan niat, tadi nanti di sini ada dibahas, kalau nggak salah pertemuan yang lalu sudah dibahas, saya lupa juga. Jadi ada yang niat-niat yang sebenarnya ada yang tidak perlu diniatkan, dia mengamalkan aja langsung dapat pahala. Contohnya seperti apa? Di sini disebutkan azan. Azan itu tanpa niat, aku niat azan karena Allah, tanpa niat itu tetap diberi pahala. Apalagi sholat jenazah, ya, memandikan jenazah itu udah otomatis walaupun tidak diniatkan itu dapat pahala. Jadi ada pembahasannya itu nanti oleh para ulama seperti itu. Jadi innamal a'malu binniyat di sini bukan berarti seluruh amalan harus dengan niat gitu. Seluruh amalan harus dengan niat. Ada beberapa perkara amalan yang tidak perlu niat aja dia udah otomatis dapat pahala. Contohnya seperti apa? Azan, terus apalagi memandikan jenazah dan sebagainya. Ya, demikian ya Pak. Ada lagi yang lain? Baik Pak. Gimana kalau baru niat buruk belum ditahan? Menurut berdasarkan baikan dan itu baru dimulai. Kalau mau baik, baru niatnya berikan kemauan. Iya. Gimana? Baik, ya itu memang betul. Dalam beberapa riwayat disebutkan seseorang jika meniatkan kebaikan kemudian dia tidak mengamalkan kebaikannya, dia dicatat satu pahala. Tapi kalau dia udah niat kebaikan, dia berhasil melaksanakan amalnya, perbuatannya itu, dia dicatat jadi dapat satu pahala menjadi 2 pahala. Lain halnya dengan amal keburukan. Amal keburukan ketika saya ingin maksiat, misalkan gitu, ingin berbuat dosa, ditunggu dulu Pak sampai benar-benar melakukan dosa itu. Ini salah satu rahmat dan kasih sayang Allah. Jangan bertanya kenapa begitu. Ini salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Allah tidak catat sampai dia melakukan keburukannya itu. Jadi kalau misalkan dia terlanjur melakukan keburukan dengan niat, maka dosanya tetap 1, bukan 2 Pak. Nah ini salah satu si'atu rahmati Rabbi Azza wa Jalla, keluasan rahmat dan kasih sayang Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak. Syuruk yang 5 menit lagi ya. Baik, alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya, karena sebentar lagi waktu syuruk. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.